Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Pagi ini kita sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat panjang umur, dalam keadaan yang sehat, dan juga dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pagi ini dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka memenuhi undangan, panggilan, seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha, yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Hari ini ada 3 momentum atau 3 peristiwa besar yang terjadi, yang waktunya hampir bersamaan. Momentum yang pertama adalah pelaksanaan salat Idul Adha. Alhamdulillah, pada tahun ini hampir seluruh negara-negara di dunia ini sama dalam penentuan hari raya Idul Adha-nya, termasuk Saudi Arabia. Alhamdulillah, kemarin mereka ukuf, dan malam ini mereka tadi malam masih mabit di Musdalifah.
Dan kita hari ini hari Rabu tanggal 10 Zulhijjah melaksanakan salat Idul Adha, yang sesungguhnya yang sangat dianjurkan adalah di tempat-tempat terbuka, di tanah lapang, agar seluruh lapisan masyarakat, laki-laki, perempuan, tuan muda, tua muda, bahkan yang sedang berhalangan pun sangat dianjurkan ikut hadir ke tanah lapang terbuka untuk mengikuti khutbah Idul Adha dan juga Idul Fitri. Ada dua Id yang dianjurkan di tanah lapang atau tempat-tempat terbuka. Tapi karena hari ini, saat ini masih musim-musim hujan, sehingga kita adakan di dalam ruang utama masjid. Karena itu merupakan syiar agama Islam. Salat Idul Fitri maupun Idul Adha dilaksanakan di tempat yang terbuka, karena itu merupakan syiar agama Islam. Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu berangkat dari ketakwaan hatinya. Jadi hari ini entah berapa banyak tempat yang dijadikan sebagai sarana ibadah salat Idul Adha, yang merupakan manifestasi perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian momentum besar yang kedua, saat ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kalaulah boleh kita sejenak hijrah rohani kita ke tanah suci. Sekarang lebih kurang jam 7 pagi, dikurangi 4 jam, maka lebih kurang saat ini jam 3 pagi, belum subuh di Musdalifah. Setelah kemarin sore mereka bertolak dari Ukuf, dari Padang Arafah. Yang Ukuf di Padang Arafah merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji, yang Rasul katakan Al-Hajjul Arafah. Haji itu merupakan Ukuf di Padang Arafah. Kemudian tadi malam mereka bertolak ke Musdalifah, di Masy'aril Haram. Mereka melaksanakan mabit 1 malam sampai subuh. Bisa kita bayangkan bagaimana pergulatan mereka, bagaimana kesulitan kesukaran mereka di Musdalifah itu. Kalau di Mina, di Arafah itu ada tenda, tetapi di Musdalifah itu tanpa tenda, karena mereka hanya 1 malam saja bermalam di Musdalifah itu, dan itu di malam hari, tidak diperlukan tenda. Kemudian habis sholat subuh nanti mereka ada 2 pilihan. Sunnahnya mereka berangkat ke Mina dulu untuk melakukan lempar jumrah al-Aqabah. 1 tiang saja dilempar hari ini, yaitu Jumratul Aqabah dengan 7 batu. Kemudian mereka gunting rambut, namanya tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, mereka sudah boleh melepaskan pakaian ihramnya. Tidak ada lagi larangan ihram, kecuali hanya 1 yang belum boleh, yaitu belum boleh melakukan hubungan suami istri sampai mereka melaksanakan tawaful ifadah, tawaf dan sa'i. Atau mereka hari ini tanggal 10 Zulhijjah, mereka mendahulukan tawaful ifadah, tawaf 7 putaran di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, lalu mereka tahallul gunting rambut, ya, itu namanya tahallul awal. Apabila mereka mendahulukan tawaful ifadah daripada melempar jumrah, maka hari ini mereka tidak boleh menunda melempar Jumratul Aqabah, karena melempar Jumrah Aqabah 1 tiang di tanggal 10 itu hanya 1 hari itu saja, tidak boleh diundur. Tapi apabila mereka mendahulukan melempar Jumratul Aqabah kemudian gunting rambut, namanya tahallul awal, mereka boleh mengundur pelaksanaan tawaful ifadah sampai selesai mabit di Mina tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian setelah mereka melempar Jumratul Aqabah, malam nanti mereka akan melakukan wajib-wajib haji. Karena melempar Jumrah Aqabah juga wajib. Wajib beda dengan rukun. Kalau rukun sesuatu yang mesti dikerjakan, kalau tidak dikerjakan batal hajinya. Tapi kalau wajib haji itu, kalau tidak dikerjakan tetap sah hajinya, tapi wajib membayar dam, menyembelih seekor kambing. Apa saja wajib haji?
Yang pertama nanti mereka melempar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian malamnya boleh mengambil nafar awal 2 malam di Mina. Allah mengatakan faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Barang siapa yang segera meninggalkan Mina dengan bermalam 2 malam saja di Mina, tidak ada dosa baginya. Tetapi bagi yang mengambil nafar tsani, wa man ta'akhkhara fala itsma alaih, yang bermalam 3 malam di Mina itu lebih afdal. Fala itsma alaih liman ittaqa, tidak ada dosa baginya bagi mereka yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 malam berturut-turut mabit. Kemudian siangnya melempar 3 jumrah. Tanggal 11 Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqabah. Itu juga adalah wajib-wajib haji. Selama 3 hari berturut-turut mereka melempar 3 jumrah. Kemudian setelah itu tinggal 1 kewajiban, yaitu tawaful wada, tawaf perpisahan tanpa sa'i. Dengan demikian seluruh rangkaian ibadah haji yang berhaji saat ini telah selesai. Demikian kalau kita mau hijrah sejenak rohani kita ke tanah suci, membayangkan apa saja kegiatan mereka di dalam berhaji itu. Mudah-mudahan yang sedang berhaji diberikan kelancaran oleh Allah dan mereka kembali ke tanah air masing-masing dengan membawa predikat haji dan hajjah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian momentum yang ketiga, peristiwa yang besar ketiga hari ini adalah penyembelihan hewan kurban. 4 hari berturut-turut, dimulai dari Yaumun Nahar hari ini, hari berkurban, sampai 3 hari ke depan, Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Kita diharapkan oleh Allah berpuasa karena ini adalah hari-hari kita memakan, menikmati daging kurban. Dan itu tidak boleh diganti dengan rupiah. Sebab banyak orang-orang liberal hari ini, saudara, yang coba-coba mengotak-atik syariat Islam. Katanya kalau 4 hari berturut-turut menyembelih hewan, itu kemungkinan mubazir dagingnya. Alangkah indahnya kalau diganti saja uang senilai kambing atau senilai sapi, dikonversi kepada uang saja, kemudian uangnya dibagikan kepada fakir miskin. Apalagi sekarang ekonomi lagi susah, diperlukan dukungan itu. Saya katakan tidak boleh. Tidak boleh ditukar menyembelih hewan dengan rupiah, karena membantu orang miskin sudah ada porsinya lewat zakat, lewat sedekah, lewat infak. Tapi untuk kurban tidak boleh dirubah menjadi rupiah, karena Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali bukan daging dan darah itu yang sampai, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh darah, Allah tidak butuh daging kurban itu. Yang Allah butuhkan dari kita adalah nilai takwa kita, sejauh mana kita mentaati syiar dan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan mendengarkan pendapat-pendapat tokoh-tokoh liberal yang terus-menerus ingin menggerogoti agama kita, merongrong syariat ini. Jangan kita dengarkan. Sebab hari ini di kampus-kampus gentayangan tokoh-tokoh liberal yang ingin merusak syariat agama Islam. Maka itu kita tolak dengan mentah-mentah. Penyembelihan hewan kurban itu adalah syiar agama Islam, yang sebenarnya sudah dimulai pengorbanan itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu pengorbanan 2 orang putra beliau, Kabil dan Habil, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'abnai adama idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakan ya Muhammad, kata Allah, kepada umatmu tentang kisah pengorbanan 2 orang putra Nabi Adam, Kabil dan Habil. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima pengorbanan 1 orang, yaitu Habil, sedangkan pengorbanan Kabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Habil adalah seorang peternak, sedangkan Kabil
adalah seorang petani. Dua orang ini ingin bersyukur kepada Allah, ingin mengorbankan dari hasil usahanya. Maka Habil membawa ternaknya ke gunung, Kabil juga membawa hasil pertaniannya ke gunung, dengan harapan kurban mereka diterima. Indikasinya, kalau kurbannya diterima, berarti pengorbanan mereka sudah tidak ada lagi di tempat. Tapi kalau ditolak oleh Allah, itu tuh. Ternyata saudara, setelah dilihat, hewan yang dikorbankan oleh Habil itu tidak ada lagi sisanya, sedangkan tanam-tanaman yang dikorbankan oleh Kabil utuh, artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ditolak pengorbanan Kabil ini, maka muncullah niat jahat daripada Kabil. Dia bilang, qala la'aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Dia iri. Ya, sejak awal memang yang melatar belakangi keirian dia ketika diserong, disilang pernikahan. Karena Kabil ini lahir kembar. Kembarannya Kabil itu cantik. Habil juga kembar, perempuan, kurang cantik. Maka disilang oleh ayahnya Adam, dinikahkan. Kabil dinikahkan kepada kembaran Habil yang kurang cantik, Habil dinikahkan dengan kembaran Kabil yang agak cantik. Sejak itu memang sudah ada iri hati Kabil terhadap Habil. Maka ketika pengorbanannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situ muncullah niat jahat Kabil untuk membunuh Habil. Maka dibunuhlah Habil. Itulah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia terjadi dari putranya Nabi Adam. Lalu kata Allah, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima pengorbanan yang dasarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil bertakwa, Kabil kurang takwa. Kenapa? Ketika disilang dia tidak ridha atas keputusan ayahnya, maka sejak itu dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat pengorbanan itu diteruskan oleh Nabi Ibrahim. Perbedaannya, kalau putra-putra Adam hanya mengorbankan dari hasil usaha, tapi Ibrahim satu-satunya manusia yang diperintahkan oleh Allah bukan mengorbankan hasil usahanya, melainkan mengorbankan anaknya, anak satu-satunya yang masih dimiliki oleh Ibrahim pada saat itu dan sudah lama ditunggu. Bayangkan saudara, Ismail itu lahir, umur Ibrahim itu 86 tahun. Maka ada kontradiksi dalam Injil. Di dalam Injil itu, ya, dalam Injil, dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 16, di situ dikatakan ketika Ismail lahir, umur Abraham itu 86 tahun. Kemudian dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 5 diterangkan ketika Ishak lahir, ya, dari Sarah, umur Abraham itu 100 tahun. Jadi ada selisih, lebih tua Ismail itu 14 tahun. Tetapi anehnya di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan, hai Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak, bawalah dia ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana, di tempat yang aku perlihatkan kepadamu, kata Tuhan. Dia dalam ayat kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 tadi, yang dikorbankan Abraham itu adalah Ishak. Padahal kalimatnya ambillah anakmu yang tunggal, kok Ishak? Kata-kata tunggal ini kan mestinya anak yang baru satu, itu tunggal satu. Yang satu berarti yang tua. Siapa yang tua? Ismail. Selisih umurnya 14 tahun. Maka kalau antum baca ke Quran surat As-Saffat ayat 102 itu matching. Allah mengatakan apa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala Ismail itu menginjak usia baligh, coba lihat, baligh, falamma balagha, baligh itu berapa sih
Usia balik itu ya 13, 14 tahun, itu usia balik. Jadi cocok dengan selisih umur antara Ismail dan Ishak tadi. Yang mana Ismail lebih tua 14 tahun. Kok kata-katanya ambil anakmu yang tunggal itu Ishak, tak cocok. Artinya ini kontradiksi. Nah, saya ngomong begini punya kapasitas karena mantan Kristen. Jadi saya ingin jelaskan juga kepada umat. Ketika Ismail itu usia balik, lebih kurang 14 tahun tadi, tiba-tiba Ibrahim bermimpi dalam tidur. Ya, setelah tiba di Makkah. Sebenarnya kalau kita bacakan kisah ini, wah, luar biasa saudara, pengorbanan Ibrahim itu. Maka tidak heran kalau dalam Al-Quran surat Mumtahanah ayat 4 Allah mengatakan apa? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu suri tauladan yang baik bagi kamu dan orang-orang yang bersamanya. Ibrahim itu punya suri tauladan yang baik bagi kamu, kata Allah. Karena Ibrahim itu satu-satunya manusia yang tingkat keimanan, tauhid dan pengorbanannya itu luar biasa, tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun. Dia satu-satunya yang diperintahkan mengorbankan anak, padahal dia sudah tua, menunggu-nunggu anak itu, saudara. Makanya Sarah memerintahkan suaminya nikah lagi, menikahi pembantunya Hajar, karena merasa sudah mandul. Ibrahim tidak putus asa, selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku anak yang soleh. Walau sudah tua dia tidak putus asa. Subhanallah, ketika dia menikah umur 85 tahun dengan Hajar, Allah berikan dia anak keturunan Ismail. Itu Ismail bahasa Ibrani. Isma artinya mendengar, il artinya Allah. Ismail artinya doa Ibrahim didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir Ismail. Apa yang terjadi saudara? Begitu lahir, ternyata Sarah itu kurang, ya namanya perempuan, walau istri Nabi, sifat cemburu itu tetap ada. Dia bilang sama suaminya, Bang, kalau orang Medan bilang, Bang, ini kalau bisa anakmu Ismail dan Sarah dan Hajar itu minta tolong ungsikan aja lah Bang ke tempat yang agak jauh. Dia merasa kecil hati, cemburu karena udah tua belum ada anak. Begitu lahir Ismail, khawatir dia cintanya Ibrahim berkurang kepada Sarah. Kalau bisa bawalah Bang tempat yang jauh, aku ndak lihat. Lalu Ibrahim berdoa, kemana aku bawa ini anak yang masih orok? Allah perintahkan Ibrahim bawa ke Ka'bah, ke Makkah sana, dari Palestina ke Ka'bah. Ka'bah waktu itu cuma belum ada segi empat, belum ada kotak bangunan, hanya unggukan batu saja. Dan di situ tidak ada rumah, tidak ada manusia. Oleh Ibrahim dibawalah Hajar dan anaknya yang masih orok. Kita tidak tahu dalam sejarah apakah dia naik onta atau ke jalan kaki dari Palestina ke Makkah sana, wallahu a'lam. Sesampainya di Makkah, saudara, tempat itu tidak ada siapa-siapa dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, di sebuah lembah. Begitu sampai di sana dengan perbendaharaan yang ala kadarnya, baru 3 malam tiba-tiba Ibrahim mimpi, saudara. Mimpi Allah perintahkan kepada Ibrahim supaya kembali ke Palestina. Bayangkan saudara, disuruh tinggalkan bayi yang orok itu, yang masih merah itu, bersama istrinya di tempat yang tidak ada siapa-siapa itu. Ini kan ujian Ibrahim luar biasa, dan itu harus ditunaikan. Maka Ibrahim ketika dapat mimpi itu, dia tidak tega menyampaikan kepada istrinya, tapi harus sampaikan. Lalu dihampiri istrinya Hajar. Ya zaujati, wahai istriku, kata Ibrahim, saya ingin sebenarnya mengungkapkan sesuatu isi hati, tetapi saya tidak sampai hati untuk menyampaikannya. Ada apa Bang? Sampaikan saja Bang, kata Hajar ini. Ah, nggak jadi ah, diulur-ulur, takut kamu nanti nggak sanggup kalau aku sampaikan. Udah, sampaikan aja Bang, saya sanggup. Dia tantang itu Ibrahim.
Apa sebenarnya bang yang terjadi? Sampaikan saja. Ya oke, kata Ibrahim, saya hari ini akan kembali ke Palestina. Terus kami ikut? Enggak. Kamu bersama anak kita Ismail tinggal di tempat ini. Wah, langsung shock itu Hajar. Tadinya sok nantang. Lalu dia tanya, ya zauji, ya Khalilallah, atatrukuni fi hadzal makan la ahadan wala zar'an hal hadza min amrillah. Wahai suamiku, akankah engkau meninggalkan aku dan anak kita yang masih orok di tempat yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa ini? Hal hadza min amrillah. Apakah ini merupakan perintah dari Allah ya suamiku? Ibrahim ditanya seperti itu, dia pun terdiam 1000 bahasa. Dia terharu, dia sedih. Sampai kemudian diulangi pertanyaan itu oleh istrinya Hajar. Ya zauji ya Khalilallah, atatrukuni fi hadzal makan la ahadan wala zar'an hal hadza min amrillah. Wahai suamiku, wahai kekasih Allah, akankah engkau meninggalkan aku dan anak kita Ismail di tempat yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada tanda-tanda kehidupan ini? Hal hadza min amrillah. Apakah ini merupakan perintah dari Allah ya suamiku? Begitu dapat pertanyaan yang kedua, Ibrahim spontan menjawab, bala hadza min amrillah. Iya, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa responnya Hajar begitu dikatakan ini adalah perintah dari Allah? Sikap dia apa dibilang? Kalau memang ini merupakan perintah dari Allah ya Khalilallah, wahai kekasih Allah, inni qad raditu billah, saya pun ridha menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu saudara, terjadilah perpisahan yang sangat dramatis. Tertumpahlah air mata kedua-duanya, air mata Ibrahim dan Hajar karena Ismail masih orok, tumpah yang sebanyak-banyaknya. Maka berpisah mereka, ditinggalkanlah sampai Hajar histeris. Begitu hilang pandangannya dari kepergian Ibrahim, menangislah Hajar sejadi-jadinya di tempat yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Di samping rumahmu yang mulia ini ya Allah, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikan anak dan keturunanku, anak istriku dan keturunanku dan umatku orang-orang yang mendirikan salat, warzuqhum minat thamarat, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan ya Allah, la'allahum yashkurun, agar kelak mereka menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Maka setelah Ibrahim berdoa itulah dia pamit, dan terjadilah perpisahan yang dramatis tadi. Banyaklah tertumpah air mata keluarga Ibrahim di sini. Lalu setelah beberapa hari, tiba-tiba perbendaharaan makanan dan minuman Hajar sudah habis, air minum sudah tidak ada. Maka Hajar pun ingin memberikan air minum, tapi tidak ada air minum. Dia cari, itu yang kemudian menjadi saing. Dia berangkat ke Bukit Sofa mencari air, jangan-jangan di sana ada mata air. Dia lihat tidak ada. Begitu dia arahkan pandangan ke utara, ke Bukit Marwah, di sana dia lihat seakan-akan ada genangan air. Bukan main gembiranya itu Hajar, sampai dia turun dari bukit lalu sambil berlari kecil untuk mengejar air di Bukit Marwah. Sesampainya di Bukit Marwah, ternyata itu hanya fata morgana saja, hayalan belaka saja, imajinasi belaka saja. Dan itulah dia lakukan 7 kali dari Sofa ke Marwah sampai berakhir di Marwah. Tidak ada lagi kekuatan, air yang dicari tidak ada lagi. Sebagai wanita yang lemah, lalu dia tawakal kepada Allah. Dia kembalilah ke Ka'bah, ya, ingin melihat anaknya. Jangan-jangan anaknya sudah meninggal kehausan. Sesampainya di sana, berjarak beberapa meter saja, dia melihat Ismail sudah menjerit, menangis-nangis sambil memukul-mukul tubuhnya ke bumi. Begitu mau hampir dekat, tiba-tiba memancarlah air mukjizat dari kakinya Nabi Ismail itu. Lalu Hajar mengatakan, Zamzam, Zamzam, berkumpullah, berkumpul. Itulah yang dikatakan mata air Zamzam yang ada 6000 tahun yang lalu sampai hari kiamat. Zamzam itu tidak akan pernah habis dikonsumsi oleh manusia. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya pendekkan ceritanya. Setelah Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat itu,
Tidak ada siapa-siapa. Subhanallah. 14 tahun kemudian Ibrahim datang lagi mengunjungi anak dan istrinya yang sudah remaja Ismail waktu itu. Alangkah terkejutnya Ibrahim. Di sekitar Ka'bah itu sudah banyak bangunan rumah, sudah banyak perdagangan, dan menemui anak istrinya dalam keadaan yang bahagia. Ismail gemuk, sehat. Begitu jumpa saudara-saudara, ya, baru berapa malam saja, belum hilang rasa rindunya. 14 tahun dia berpisah. Tiba-tiba Ibrahim itu bermimpi, saudara. 3 kali mimpinya berturut-turut, di mana Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, anak yang tunggal ini. Bayangkan saudara, 80 tahun lebih dia menunggu anak. Begitu lahir dia berpisah selama 14 tahun, ditinggalkan di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Luar biasa. Begitu jumpa dia diperintahkan untuk disembelih. Alangkah beratnya ujian Nabi Ibrahim ini, saudara-saudara. Dan Ismail adalah anak yang soleh, yang luar biasa. Ketika ditanya, "Fanzur mada tarona," tolong perhatikan, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah perintah Allah ini ayah laksanakan, menyembelih kamu atau tidak? Ismail yang soleh, apa dia bilang? Qala, "Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ayah, jangan ragu ayah. Jangan ragu ayah. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Korbankan saya. Insyaallah kau nanti akan jumpai aku di akhirat termasuk orang yang sabar. Bagaimana pasrahnya Ismail. Ayahnya juga demikian. Allahu Akbar. Akhirnya dibilang, "Jangan beritahu sama ibumu ya. Ayo kita berangkat ke Mina." Dari Makkah berangkat ke Mina. Sesampainya di Mina, iblis menggoda Ibrahim. "Ibrahim, kau akan membunuh anakmu yang tunggal ini. Sudah lama kau tunggu-tunggu, lama pula kau berpisah dengan dia. Sekarang mau kau korbankan dia. Bodoh amat kau Ibrahim." "Nya kau," kata Ibrahim, dilempar dia pakai batu. Itulah sejarah jumrah. Datang kepada Ismail, "Ismail, kau masih remaja, masa depanmu masih panjang. Kau mau dikorbankan oleh ayahmu." Dilempar lagi sama Ismail. Ibunya mengejar, saudara. Mengejar, ternyata dicari Ibrahim. Dia kejar ke Mina sana. Sesampainya di Mina jumpa, juga digoda ibunya, dilempar lagi oleh ibunya, itu setan. Itulah sejarah Jumratul Ula, Usta dan Aqabah. Lalu mereka sudah pasrah. Kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin, Ibrahim, Ismail dibaringkan oleh Ibrahim. Pisau sudah diasah. Kata Ismail, "Ayah, tajamkan pisaunya." Kemudian ayah diajari, "Ayah, kalau bisa ada benda-benda yang bisa menutup leherku. Takut nanti ayah begitu menyembelih aku tidak tega, belum mati ayah ragu. Ambil penutup ya ayah, supaya ayah tega." Subhanallah, mau disembelih, ayahnya diajari lagi. Ini luar biasa ini anak. Akhirnya dibaringkanlah Ismail. Begitu dikatakan Bismillahi Allahu Akbar disembelih, tiba-tiba ada suara dari sana, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, sungguh kau telah membenarkan mimpimu. "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sebenarnya ini adalah ujian yang nyata bagimu, kata Allah. Ini coba-coba saja. Maka kata Allah, "Wa fadainahu bidhibin adzim." Kami ganti Ismail itu dengan seekor kibas yang besar. Begitu disembelih, yang tersembelih itu, saudara-saudara, adalah kibas, bukan lagi Ismail. Dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Anda bisa bayangkan, andaikan Ismail benar-benar tersembelih, lalu perintah menyembelih anak ini menjadi syariat pengorbanan sepanjang zaman, saya yakin saudara kita ini bubar jadi orang Islam. Saya yakin bubar kita jadi orang Islam. Jangankan menyembelih anak, disuruh nyembelih kambing aja ogah. Ya, nyembelih kambing aja berat. Ya, setahun sekali padahal itu. Kenapa? Karena iman kita lemah. Tapi Ibrahim, anak satu-satunya, dikorbankan oleh beliau. Inilah keteguhan iman keduanya yang luar biasa. Maka tidak heran saudara, tidak heran, satu-satunya manusia dan keluarga yang perbuatannya diabadikan oleh Allah dalam ritual haji. Bayangkan, manusia dimasukkan dalam ritual haji.
Bukankah sa'i antara Bukit Safa Marwah itu menjadi rukun haji dan umrah? Padahal itu adalah perilaku daripada Hajar ketika mencari air. Kemudian melempar jumroh tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 nanti. Itu adalah pengalaman hidup keluarga Ibrahim ketika digoda setan menjadi ritual haji. Kemudian nanti ada menyembelih ekor, menyembelih kambing. Itu juga adalah syariat daripada perbuatan daripada Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum terbayang tidak sih, seorang manusia dijadikan ritual ibadah haji perbuatannya? Itulah Ibrahim. Maka kata Allah, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu suri tauladan yang baik bagi kamu dan juga keluarga yang mengikutinya. Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir saudara, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah kehidupan Ibrahim ini? Dari 3 peristiwa besar yang terjadi hari ini, yang saya titik beratkan aspek pengorbanan Ibrahim ini yang ketiga. Saudara, hikmah yang bisa kita ambil yang pertama, keteladanan Nabi Ibrahim itu adalah dari sisi keteguhan imannya Ibrahim itu yang luar biasa. Keteguhan tauhidnya Ibrahim dan keluarganya luar biasa. Allahu akbar. Bayangkan istrinya Hajar ditinggal di situ, seorang perempuan. Mau, kalau tidak punya tawakal yang hebat dan tauhid yang kuat, mustahil. Maka sering saya katakan ibu-ibu, kalau di rumah tangga kita 3 komponen, ada ayah, ada ibu, ada anak. Kira-kira dari 3 komponen ini, siapa yang lebih yang lebih utama harus bertakwa dulu, soleh dulu dari yang 3 ini? Idealnya 3-3-nya. Tetapi kalau boleh memilih di antara 3 ini, yang perlu disolehkan dulu adalah istri. Sebab kalau istri soleha, suami kurang soleh, tidak ada kekhawatiran Pak. Insya Allah anak-anak kita akan dibentuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Contohnya siapa? Lihat Fir'aun. Fir'aun itu musyrik, ngaku Tuhan, tapi istrinya soleha, Asia, dibentuk anak angkatnya Musa menjadi nabi. Lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi, tapi ketika istrinya tidak soleha, tidak beriman, anak-anaknya kafir semua. Itu kalau tidak soleha istrinya, anaknya jadi kafir semuanya karena istrinya kafir. Ibrahim lihat bapaknya tukang bikin patung, ibunya soleha, maka Ibrahim menjadi nabi. Jadi kalau kita lihat sejarah, yang paling utama disolehkan itu adalah istri. Kalau istri itu soleha saudara, tidak ada kekhawatiran kita, anak kita pasti jadi anak soleh dan soleh. Karena kita laki-laki, ya, lebih banyak kesibukan di luar rumah, maka sulit kita membentuk anak yang soleh dan soleh. Itu tugas istri. Nah itu terbukti Hajar ditinggal di Makkah sana, dia bentuk anaknya Ismail, disembelih pun dia rela. Allahu akbar walillahil hamd. Maka saudara, salah satu indikasi keteguhan iman daripada Ibrahim, satu hari dia disuruh sama ayahnya Azar. Azarnya kan tukang bikin patung itu, bikin berhala. Dia punya showroom ayahnya, showroom patung, showroom berhala yang disembah. Satu hari Azar ini bapaknya minta tolong sama Ibrahim untuk menjaga showroomnya, showroom patung. Bapaknya pergi dengan harapan kalau Ibrahim yang dagang kan orangnya baik, nanti pasti laris dagangannya. Apa yang terjadi saudara? Karena hebatnya tauhid Ibrahim, ramai yang datang membeli ke showroom, beli patung. Asal datang orang beli, apa dia bilang? Bukannya mau dijual. Dia tanya, kamu mau beli patung ini? Iya. Mau dibikin apa? Mau disembah jadi Tuhan. Kamu tidak mikir, ini kan benda mati. Ini benda mati, tidak bergerak, tidak ada nyawanya, tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Toh kamu mau sembah ini, dihalanginya orang beli. Kan biasanya pedagang itu kan dia goda pembeli, ini malah dihalanginya pembeli. Jangan beli ini, kamu bodoh kamu kalau beli ini. Akhirnya saudara, satu hari itu tidak ada satupun yang laku dari showroom itu, patungnya tidak laku. Ini hebatnya Ibrahim. Biasanya pedagang menggoda pembeli, ini dihalanginya pembeli untuk tidak beli patungnya. Kenapa? Karena itu akan membuat mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya iman Ibrahim itu.
Disuruh diamanai jualan patung, dia tidak jual patungnya. Yang kedua, Ibrahim pernah kedatangan orang miskin, orang tua yang sangat miskin dan kelaparan, minta bantuan sedekah. Karena dia tahu Ibrahim keluarga kaya, bapaknya tukang pedagang patung. Datanglah orang manusia, bapak-bapak yang tua, pincang, udah kelaparan, minta tolong, ya Ibrahim, bantu saya makanan, saya kelaparan, kamu kan keluarga kaya. Ditanya Ibrahim, kamu muslim tidak? Kamu beriman kepada Allah? Tidak. Oh tidak, pergi kamu, pergi. Saking kuatnya iman Ibrahim, ada pengemis karena tidak beriman, diusir sama Ibrahim. Di tengah jalan, si bapak itu pingsan, terkapar, tidak ada lagi tenaga, saudara. Begitu dia pingsan, datang Allah perintahkan malaikat, diutus Allah malaikat menjumpai Ibrahim, sampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa kau tidak bantu orang yang papa itu, orang yang miskin kelaparan itu, sementara kau sanggup membantunya? Kenapa kau tidak bantu? Hanya karena dia tidak beriman kepada Allah. Sampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, si bapak yang sudah terkapar itu 400 tahun dia kafir kepada Allah, 400 tahun dia syirik kepada Allah. Allah masih dia berikan rezeki, Allah berikan dia nyawa, Allah berikan dia kehidupan. 400 tahun dia syirik kepada Allah. Kamu cuma satu kali dia datang, kamu tidak bantu dia. Ya tidak salah juga Ibrahim, karena keteguhan imannya tadi. Dia tidak bantu karena si bapak itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam pandangan Allah, biar dia kafir, kalau minta bantuan, tidak salah kita bantu orang kafir. Karena itu manusia, jangankan manusia, hewan pun kalau kelaparan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah karena keteguhan iman daripada Ibrahim, akhirnya dia tidak bantu itu si miskin. Ini keteladanan yang bisa kita ambil. Jadi ketekunan, kekuatan iman Ibrahim dan keluarganya. Yang kedua adalah sikap pasrah tawakalnya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pengorbanan yang tadi. Maka saudara-saudara, penutup daripada khutbah ini, apa yang bisa kita ambil keteladanan Ibrahim ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita? Kalaupun tidak bisa banyak, sedikit, minimal saudara, yang kita tiru adalah pengorbanan. Maka 4 hari berturut-turut ini, kalau antum ada rezeki tidak mau berkorban, diancam oleh Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan pengorbanan itu, maka diultimatum sama Nabi, jangan dekat ke tempat solat kami. Artinya kita diusir oleh Nabi, kita tidak diakui sebagai umatnya kalau kita punya kemampuan tapi tidak mau berkorban seekor kambing tadi. Yang sudah berkorban, semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kurbannya. Amin ya rabbal alamin. Ini maafkan saya agak panjang, sebab kalau saya potong materinya menjadi tidak menarik dan tidak utuh lagi, maka ini pun sudah saya potong banyak. Maafkan saya kalau waktunya terlalu panjang, tapi ini adalah kita punya kepentingan untuk mengambil teladan daripada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Semoga ini bisa kita terapkan, kita contoh seberapa persennya dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, dan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita meninggal dalam keadaan yang Islam dan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berhaji, semoga mereka diberikan kemudahan, kelancaran dan kebenaran di dalam menjalankan perintah hajinya, dan semoga mereka semua kembali selamat dan membawa predikat haji dan hajjah mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang berkorban di tanah air ini, semoga Allah terima ibadah korban kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kemarin-kemarin belum ada berniat padahal mampu, mulai sekarang masih ada, belum terlambat, ada 4 hari. Silakan Anda hari ini dan besok untuk membeli hewan kurban. Jangan sampai Anda tidak berkurban padahal Anda sesungguhnya mampu untuk berkurban itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, segala puja dan puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Rabb atas perkenan dan ridha-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat hadir di rumah-Mu yang mulia ini ya Allah, dalam rangka mensyiarkan agama-Mu, melaksanakan salat Idul Adha dengan berjamaah. Oleh karena itu terimalah ibadah salat kami ya Allah, dan terimalah ibadah puasa Arafah kami kemarin ya Allah, dan sempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kami ya Allah, dan terima pula ibadah kurban kami ya Allah. Allahumma ya Allah, saat ini saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji sedang bergula dengan berbagai kesukaran ya Allah, berikan mereka kemudahan ya Allah, dan terimalah ibadah haji mereka ya Allah. Allahumma jal hajjam mabrura wa sa'yam maskura wa dhanban maghfura wa amalan solihan makbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.